Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini adalah video bagian kedua untuk materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kan kita udah bahas tentang pemerolehan bahasa ya. Bagian pertama itu kita udah perkenalan tentang language acquisition, kemudian hakikat pemerolehan bahasa, ada juga sedikit tentang prasyarat bahasa yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Kemudian juga kemarin tuh kalau nggak salah kita udah bahas tentang speech delay atau gangguan bicara atau keterlambatan berbahasa dan juga beberapa penyebabnya. Disclaimer ya, video ini dibuat artinya saya tidak bisa hadir ke kelas secara tatap muka. Saya meminta maaf karena ada beberapa keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, untuk, materi pertama hari ini, kita akan membahas tentang pemerolehan bahasa pertama pada masa awal. Jadi, pemerolehan bahasa pada anak yang baru lahir itu berawal dari suara tangisan. Jadi suara tangisan ini adalah bentuk respon terhadap stimulus dari lingkungannya. Caranya ngerespon juga akan berkembang seiring dengan kematangan mentalnya. Selanjutnya, si anak ini akan terus menyimpan stimulus bahasa pada memorinya. Pemerolehan bahasa pertama atau yang biasa kita sebut sebagai bahasa ibu, ini adalah proses di mana aturan-aturan bahasa atau struktur bahasa itu dipelajari anak berdasarkan input yang diterimanya dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang paling kompleks. Jadi sebetulnya seorang anak ini bahasa ibu tuh bukan berarti bahasa orang tuanya ya. Jadi mungkin orang tuanya orang Indonesia, bahasanya Indonesia, kemudian, si anak ini berbahasa seperti ibunya. Jadi yang dimaksud dengan bahasa ibu itu adalah bahasa yang memang dia dapat dari sejak lahir sampai masa perkembangan berbahasanya berakhir. Jadi misalnya Torik misalnya orang Indonesia, orang tuanya orang Indonesia juga, tapi dari kecil, dari awal sampai ke masa perkembangan berbahasa, itu sampai pubertas ya, diasuh sama orang yang memiliki bahasa berbeda dengan orang tuanya, misalnya bahasa Inggris. Ya Torik maka akan secara otomatis akan berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena stimulus atau kode bahasa yang diterimanya bukan bahasa Indonesia pastinya. Tadi kita jelaskan bahwa seorang anak itu akan mempelajari bahasa pada usia critical age atau, periode ideal atau kita biasa juga sebut dalam usia emas atau golden age. Eee, ada yang bilang bahwa golden age itu yaitu pada usia 6 sampai 15 tahun. Tapi pada teori lain juga diasumsikan bahwa usia kritis tersebut berkisar pada usia 0 sampai 6 tahun. Tapi pada intinya batasan periode ideal yang dimaksud itu adalah, sampai masa pubertas. Nah, menurut Landberg, eee pada masa emas, otak manusia itu kan masih sangat elastis. Jadi, memungkinkan seorang anak itu memperoleh bahasa pertama dengan mudah dan cepat. Berbicara soal usia pubertas ini juga berbeda ya antara laki-laki sama perempuan. Jadi kalau laki-laki itu kan usia pubertasnya selesai pada umur 10 sampai 15 tahun. Kemudian kalau perempuan itu lebih cepat dari umur 9 sampai 14 tahun. Oke, dari sisi linguistik atau psikolinguistik, jadi pada usia pubertas ini sudah, mencapai kematangan kognitif. Jadi selesainya fungsi-fungsi otak tertentu, khususnya fungsi verbal yang sudah matang di bagian otak sebelah kiri. Jadi kalau bahasa itu dia, posisinya ada di otak sebelah kiri. Eee, Kematangan fungsi verbal pada otak ini yang disebut dengan lateralisasi. Jadi ya masa kritis nih yang bertanggung jawab atas lateralisasi. Jadi ketika lateralisasi sudah selesai dalam, masa pubertas, itu semakin lama atau semakin tua, eee, membuat
proses pemerolehan bahasa itu secara alamiah, dia akan berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali. Makanya, bagi yang mengenal bahasa kedua pada usia-usia setelah pubertas, mereka akan sedikit susah untuk, memahami atau mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi, efektifnya memperoleh bahasa itu pada usia, pubertas. Jadi sampai maksimal kalau laki-laki itu kan 15 tahun ya, kalau perempuan itu sampai 14 tahun. Jadi kalau sampai ke usia tersebut tidak mendapatkan atau terlambat memperoleh bahasa, maka si anak ini akan kesulitan untuk berbahasa. Nah, efektifnya pemerolehan bahasa pada usia tersebut itu juga telah diuji dalam beberapa penelitian. Hipotesis bahwa periode usia yang tadi, masa emas sampai pubertas, adalah masa emas pemerolehan bahasa itu diperkuat oleh beberapa kasus keterlambatan bicara pada orang dewasa yang memperoleh bahasanya itu di atas usia 15 tahun. Nah, di sini saya kasih 3 contoh kasus. Yang pertama itu adalah kasusnya Amila dan Kayla yang ditemukan di belantara India pada tahun 1920. Kemudian yang kedua ini ada tentang Jenny. Jenny ini kalau kita baca ceritanya sedih banget ya. Jadi dia ini dikurung sama bapaknya, terisolir dari kehidupan manusia dan segala kontak sosial. Jadi selama hidupnya dia cuma kenal kakaknya, ibunya, sama bapaknya, dan ia pun dilarang berbicara sedikit pun sama bapaknya. Dia ini lahir tahun 1958 kalau nggak salah, jadi sampai 1970 tuh berapa tahun, dihitung ya. Kemudian yang terakhir juga ada Victor, yang udah kita bahas di bagian video pertama yang ditemukan di hutan Aveyron pada tahun 1978. Bahkan nama yang terakhir ini ada filmnya. Nanti mungkin pertemuan terakhir kita akan tonton filmnya tentang si Victor. Film ini ya bercerita tentang betapa sulitnya mengembalikan anak pada kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara sosial dengan seutuhnya setelah bertahun-tahun tidak mengenal bahasa. Menurut Field, bahkan keterlambatan pemulihan bahasa ini bisa berakibat pada ketidakmampuan secara sepenuhnya penguasaan morfologis dan sintaksis bahasa. Kemudian ada juga contoh kasus lainnya itu tentang Chelsea ya. Jadi Chelsea ini adalah seorang perempuan yang memperoleh bahasa ketika usianya udah 31 tahun. Jadi ini awalnya sih kecerobohan dokter. Jadi si Chelsea ini dikatakan didiagnosis bahwa dia mengalami keterlambatan mental. Nah, karena itu makanya dia nggak pernah dilibatkan dalam kontak sosial. Yang sebetulnya kontak sosial ini adalah bagian dari pemerolehan bahasa. Salah satu bagian penting dari pemerolehan bahasa. Nah, setelah beranjak dewasa, baru diketahui bahwa Chelsea ini sebetulnya menderita tuli, jadi nggak bisa dengar. Yang sebetulnya harusnya bisa diatasi dengan diajari bahasa isyarat. Setelah dipasang alat bantu dengar, ternyata Chelsea bisa berbicara dan menirukan ucapan orang lain. Tapi ya, karena dia usianya udah di atas 30 tahun, udah ada 15 ya, ketika lateralisasinya sudah melambat atau bahkan mungkin nggak sama sekali, ya waktu yang dibutuhkan oleh Chelsea ini lebih lama dibandingkan oleh anak yang memperoleh bahasa pada usia emas. Berkaitan dengan kasus Chelsea, untuk anak-anak yang menderita tuli atau gangguan pengenaran, maka bisa menggunakan dengan bahasa lain yaitu bahasa isyarat. Eh, Bahasa isyarat juga disebut dengan bahasa karena itu kan cuma implementasi bahasa secara fonologi atau suara atau bunyi diimplementasikan ke dalam gerakan tangan atau gerakan tubuh. Eh, Ketika dalam urusan pemerolehan bahasa isyarat, ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa anak yang diajarkan menggunakan bahasa isyarat pada usia 0 sampai 6 tahun itu akan lebih baik dalam pemahaman dan produksi kata daripada yang belajar pada usia 12 tahun ke atas. Keseluruhan tentang materi pemerolehan bahasa pada masa awal, ya intinya kalau manusia
belajar bahasa di atas masa emas atau sampai usia pubertas tadi, maka, anak ini akan secara maksimal memperoleh kemampuan sintaksis dan morfologis. Jadi kalau di atas masa emas ya nggak maksimal pemulihan sintaksis dan morfologisnya. Makanya kalau kata pepatah, ya benar bilang bahwa belajar ketika kecil itu kayak nulis di atas batu. Nah, kalau belajarnya kalau udah tua, ya kayak nulis di atas air. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian materi tentang pemerolehan bahasa kedua. Jadi, pemerolehan bahasa selain penguasaan bahasa ibu atau yang bisa disebut bahasa pertama, ini disebut dengan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam masyarakat Jawa misalnya, bahasa Indonesia itu kan disebut sebagai bahasa kedua jika anak ini dibesarkan dalam komunitas bicara bahasa Jawa. Pemerolehan bahasa itu akan lebih baik jika diawali sejak dini atau sejak anak-anak. Menurut McLaughlin dan Jennings, pakar psikolinguistik berpendapat bahwa anak itu akan lebih cepat belajar bahasa tanpa kesulitan dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Makanya di kelas ini kalau misalnya Anda baru tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris setelah, dewasa, maka akan sangat kesulitan untuk memahami, kebahasaan ini, khususnya di kelas kita bahasa Inggris ya. Makanya kalau beberapa siswa yang sudah mempelajari bahasa Inggris sejak SD misalnya atau sejak kecil, maka akan lebih gampang. Tapi nanti ada yang bilang bahwa, "Pak, saya udah belajar nih, Pak, bahasa Inggris dari kecil, dari SD, bahkan mungkin dari TK ada ya, sampai SMA belajar, sampai sekarang kuliah juga belajar." Tapi ya kita juga mesti paham, Bro, bahwa bahasa itu bukan sesuatu yang dapat dipelajari, kemudian tidak dipraktekkan. Jadi kalau sekarang kita belajar di kelas bahasa Inggris, kemudian di luar kita tidak pakai, ya susah. Makanya Ferdinand de Saussure pernah bilang bahwa language is behavior, bahasa itu kebiasaan. Jadi kalau misalnya sekarang nih di kelas kita belajar bahasa Inggris, kemudian di luar kita tidak pakai, tidak praktikan, tidak ngobrol pakai bahasa Inggris, ya akan sulit untuk menguasai bahasa Inggris ini. Oke, lanjut. Kemudian ada pendapat, dari Erich H. Lennerberg, seorang pakar neurolinguistik. Dia juga menegaskan bahwa kondisi otak itu mendukung pendapat tersebut, pendapat yang tadi ya, yang pendapat Login and Jennings bahwa anak itu akan lebih cepat belajar daripada orang dewasa. Jadi, sebelum masa pubertas, otak atau daya pikir anak itu akan lebih lentur dan lebih plastis, sehingga dapat diajari bahasa apapun dengan lebih mudah. Daya penyerapan atau pemerolehan bahasa pada anak itu, dia tuh otomatis. Jadi nggak perlu diajari kayak di kelas gitu ya. Jadi mereka ini bisa belajar cukup dengan self exposure atau dilibatkan dalam komunikasi partisipatif dalam bahasa target. Ya, jadi anak kecil diajak ngobrol aja sama orang dewasa seperti biasa, pakai bahasa targetnya, bahasa yang mau dipelajari. Eh tapi nanti pasca pubertas, kelenturan yang tadi ya, kelenturan otak itu akan berkurang dan pencapaiannya tidak maksimal. Jadi semakin tua, maka kemampuan anak untuk memperoleh bahasa itu, atau mempelajari bahasa itu akan semakin sulit. Selanjutnya, secara umum, ada 2 pendapat mengenai pemerolehan bahasa kedua. Jadi, dalam memperoleh bahasa kedua, ada anak yang memang sudah sejak lahir, udah dibiasakan terekspos dengan berbagai bahasa. Misalnya Thorik itu kan bahasa Indonesia orang tuanya, tapi orang tuanya sering ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris juga misalnya. Kemudian kedua, anak belajar bahasa kedua setelah bahasa ibu dapat diucapkan dengan baik. Jadi belajar bahasa ibu dulu sampai usia pengucapan kalimat dengan baik itu pada usia 5 sampai 6 tahun kalau nggak salah, baru diajarin bahasa kedua. Kedua, cara yang tadi sebetulnya sama baiknya, tapi tetap ada kekurangannya. Jadi kalau metode pertama tadi kan itu, anak-anak itu diekspos dengan berbagai bahasa. Tapi, menggunakan metode pertama ini itu dapat mengakibatkan munculnya keterlambatan berbicara. Karena, anak ini itu kan diekspos beberapa bahasa ya, jadi otaknya itu
bekerja lebih keras untuk memetakan bahasa apa yang digunakan oleh orang yang mengajaknya berbicara. Tapi ya, hal ini nggak akan berlangsung lama. Saat anak makin besar, kemampuan itu akan terasa dengan sendirinya. Nah, kalau metode yang kedua, dia belajar bahasa pertama dulu, baru belajar bahasa kedua. Ya, jadi ketika bahasa pertama sudah baik, kemudian dilanjutkan dengan belajar belajar bahasa yang kedua. Pada metode ini akan mengakibatkan pelafalan bahasa kedua ini akan lebih buruk daripada anak dengan metode pertama. Makanya kita tuh karena di kelas ini nih, karena kita belajar bahasa kedua ini setelah bahasa pertamanya bagus, ya kan, makanya kita suka agak susah untuk melafalkan, bahasa-bahasa kedua yang kita pelajari sekarang. Kesulitan pada pemerolehan bahasa kedua ini masih terkait dengan teori emas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi secara umum, kita akan melihat bahwa kemudahan anak belajar bahasa itu makin lama kan makin berkurang setelah usia, umur 5 sampai 7 tahun atau, sampai menjadi agak sukar dan lambat setelah pubertas. Sehingga orang-orang yang belajar bahasa kedua setelah usia ini, itu akan jarang sekali mencapai kefasihan fonologi bahasa kedua, ya. Tapi, menurut Scovels and Krashen, kemampuan belajar bahasa kedua itu tidak berkurang terlalu banyak meskipun proses lateralisasi telah usai. Baik, untuk materi pemerolehan bahasa, saya rasa cukup sampai sini aja. Jika ada beberapa hal atau penjelasan yang kurang dipahami, bisa langsung bertanya kepada saya, bisa melalui jalur pribadi ataupun bisa dimasukkan ke grup psikolinguistik yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.